Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Marhaban ya Ramadan. Selamat bulan Ramadan ya buat umat muslim semuanya. Semoga puasanya pada lancar-lancar dan mendapatkan keberkahan di bulan ini. Amin. Halo guys, jadi udah lama banget nih ya gua udah nggak bikin vlog, udah hampir berapa ya? Hampir 2 minggu atau 2 minggu kali ya nggak bikin konten. Nah, jadi di konten kali ini sih gue mau ini ya sedikit bahas tentang part-part pengereman dari KTC yang gue pasang di motor ini setelah penggunaannya mungkin hampir atau udah lebih dari setahun ya. Jadi kita review aja gimana, apakah masih awet ataukah ada kurang-kurang atau bagaimana ya. Ini bakalan kita bahas di video kali ini. Nah, sekedar info aja buat yang belum nonton, mungkin bisa klik linknya di atas sini. Itu ada kumpulan beberapa part KTC yang udah gua pasang di motor NMAX gue ini. Untuk harga dan lain-lain mungkin bisa lihat di video itu. Reviewnya juga ada, review singkat pas pemasangan yang juga ada. Nah, sekarang gua lebih fokus ngebahas gimana sih part-part KTC yang gue pasang, apakah awet ataukah udah ada yang rusak. Nah, buat ngerekap sedikit, jadi part-part KTC yang gue pasang di motor ini khususnya pengereman, yaitu ada master rem 7NB yang model lama ya, bukan yang new. KTC 7NB kiri kanan, selang remnya itu pakai TDR, tapi kalipernya itu gue pakai KTC yang 4 piston, yang CRM apa CRF ya, gue lupa tipenya tuh. Jadi gue udah menggunakan part-part ini kurang lebih hampir setahun, kecuali si kalipernya. Jadi untuk kaliper sendiri itu ada cerita tersendiri, sambil kita bahas di video kali ini. Jadi untuk part yang pertama kita bahas dari si master remnya aja. Master remnya dulu maksudnya. Sebentar guys. Wait. Angkotnya awak nih, mau ambil kanan ambil di kiri, samanya. Nah, jadi untuk part yang kita bahas pertama yaitu si master remnya, master rem KTC 7NB. Nah, waktu itu gua beli harganya itu masih harga 1,1 juta 1.150.000 maksudnya, belum termasuk dari switch sama selang remnya. Jadi cuma master remnya aja pure 1,1 gitu, 1.150.000. Nah, kiri kanan pakai, cuma gue pilih beda warna belang ya, yang satu warna abu silver ya, abu silver gini atau kayak hitam. Nah, untuk master remnya sendiri selama penggunaan kurang lebih setahun ini sih menurut gue fine dan nyaman aja ya. Maksudnya untuk feel sendiri itu nggak ada yang berubah gitu dari awal gue beli sampai sekarang tuh, feelnya ya tetap enak gitu, tetap nyaman dipakai, nggak ada bocor-bocor pun nggak ada gitu di sealnya. Jadi menurut gua lumayan awet sih part KTC yang ini ya, yang si master rem 7NB ini. Nah, selanjutnya kita bakalan lihat yang satu lagi nih, ada si piston ya. Nah, untuk yang pistonnya ini sebenarnya nih gua agak bingung ya, karena gue waktu itu masang kan kurang lebih udah hampir setahun ya. Cuman untuk si kaliper ini gue ganti nih. Jadi barang yang pertama itu sama sih KTC, kaliper KTC yang 4 piston itu, yang CRF atau CRM gue lupa. Gue beli, kondisi disc brake tuh masih standar. Setelah 3 bulan gue ngerasa oke lah, fine, enak, pengereman juga lebih pakem lah dibanding yang Orion Yamaha-nya yang 1 piston itu kan. Tapi setelah 3 bulan gue pengen coba ganti, setelah 6 bulan gue pengen coba gue ganti disc brake floating aja deh.
Karena katanya kan kalau yang 4 piston gitu kan ngejepitnya tuh kiri kanan ya, jadi katanya sih lebih enak pakai yang disc brake floating. Oke lah, gua beli disc brake floatingnya itu merek TDR. Setelah gua ganti disc brake nih ceritanya, gua pakai awal oke lah, seminggu awal tuh kayak masih enak feelnya enak. Cuma udah ada bunyi tuh, kayak bunyi sedikit, kayak bunyi tek. Nah itu kejadiannya ketika gua ngerem. Jadi setiap gua ngerem kayak bunyi tek gitu. Pas lagi kencengnya ngeremnya tuh nggak tek, udah mulai melan, gua masih tarik tuas. Itu ada bunyinya tuh kayak tek. Nanti pas udah mau berhenti hilang. Nah gua bingung dong, ini kenapa? Apa karena disc brake floatingnya kah yang emang sifatnya kayak gitu? Karena buat gua pribadi, gua pertama kali kan pakai disc yang floating itu. Ya gua nggak ngerti apakah emang tipikal kayak gitu, karena dia kan katanya kan nggak stay diem, tapi kan bisa gerak-gerak gitu kan, karena ada ciri yang kayak sebutnya floating. Oke lah. Tapi kan gua makin lama kelamaan tuh kayak nggak nyaman gitu, karena apaan sih, kayak jadi berisik motor gue, mau ngerem dong kayak tek. Akhirnya gue bawalah ke bengkel dan dicek. Setelah dicek, sebenarnya di discnya itu nggak ada masalah sama sekali, si di disc brake floatingnya. Nah ternyata masalahnya setelah dicek and recheck, masalahnya tuh ada di si kaliper KTC nya. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, yang gue bilang tadi itu ada 4 piston kan si KTC ini. Nah satu pistonnya itu kayak macet dia. Jadi ketika gua ngerem itu cuma 3 piston yang ngejepit, satunya ngejepit. Nah disinyalir atau diduga bahwa penyebab bunyinya itu tuh dari si itu, karena 3 ngejepit 1 enggak gitu, jadi mungkin menyebabkan bunyi dan lain sebagainya. Udah dikasih solusi itu, dikasih apa, gemuk ya, dikasih gemuk, dikasih apa, tetap kayak ya nggak ada perubahan banyak gitu, bunyi tetap ada, dan itu nggak nyaman sih, karena yang awalnya nggak bersuara jadi ada suaranya gitu kan, dan kurang nyaman lah, kayak nggak rigid gitu kan. Akhirnya gua cari tahu ternyata bisa diganti mungkin sealnya atau apa kan, karena bagusnya dari merek KTC ini ya, menurut gua tuh hampir semua part-part yang gue beli ini ada repair kitnya, dari 7NB, seal dan lain-lainnya. Sekalipun juga tuh ada si repair kitnya, jadi enak lah ya kalau misalkan ada apa-apa sama si barangnya gitu, bisa di repair lah. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk cobalah gue beli repair kitnya untuk si kaliper KTC ini. Tapi setelah gue cari-cari, hampir semua bengkel tuh gak punya repair kitnya yang di Bogor ya. Gak tahu kalau Jakarta atau lain-lain. Jadi hampir di Bogor tuh gak punya repair kit dari si KTC, kaliper KTC ini kan. Akhirnya gue coba online. Di online pun pas gue tanya, kan ada paket lengkapnya tuh ya, ada dari sampai pistonnya pun ada kan, repair kitnya, paket lengkapnya adalah. Nah ternyata setelah gue cari-cari, rata-rata toko online juga kosong si repair kitnya. Waduh macet banget, repair kitnya tuh kosong rata-rata. Jadi kayak ya elah gimana nih. Dan kalau nggak salah tuh harga repair kitnya itu kalau nggak salah tuh 300.000 harganya kan, yang paket lengkapnya. Lumayan sih menurut gue untuk repair kit harga segitu ya. Nah lumayan intinya lah, lumayan banget deh kalau mau gantikan. Tapi untuk itu kosong kan. Ya udahlah, akhirnya si kalipernya itu gua jual aja deh. Gua nggak mau diribet, gua jual dengan deskripsi emang ada mencet pistonnya lah. Alhamdulillah laku, cuman waktu itu gua jual cuman si kalipernya, enggak sama bracket. Yang sebenarnya kan kalau penjualan si kalipernya itu termasuk bracketnya kan, cuma waktu itu yang
beli itu kalau nggak salah motornya Fiction ya. Jadi bracket yang gua kan motor NMAX nih, jadi nggak kepake kayaknya. Dia bilang mau bikin bracket sendiri aja. Oh ya udah. Dan gue juga emang jual bracketnya terpisah sih, karena katanya kan bracket KTC itu juga bisa buat Brembo. Jadi ya udahlah, gue jual terpisah aja lah. Karena kalau nggak laku ya udah buat gue jaga-jaga. Setelah itu ya udah gue beli lagi aja kaliper ya. Gue beli lagi kaliper KTC lagi yang 4 piston yang agak baruan deh, karena yang sebelumnya kan kalau nggak satu warnanya abu, sama deh abu deh, sorry abu. Tapi gue minta bracketnya ukurannya beda, karena gue pengen tahu apakah bracket juga mempengaruhi. Jadi gue punya 2 bracket sekarang nih, ada yang berapa mili ya nggak salah, 220 mm sama 250 mm kalau nggak salah deh. Akhirnya datanglah tuh paket, gue pasang langsung nih di motor gue dengan bracket yang baru, dan seketika ya suara tek-tek-tek-teknya itu hilang sih. Dan berarti bisa disinyalir pertama yang mungkin itu adalah si pistonnya ada yang macet. Yang gua sayangkan sih kenapa ketika gua ganti itu langsung ada bunyinya itu sih, apa disc brake-nya atau apa yang awal-awal gue pikir tuh, masa gua baru ganti udah bunyi-bunyi, karena kan nggak nyaman ya maksudnya. Sedangkan yang ini sekarang ya aman-aman aja, nggak ada bunyi sama sekali. Katanya kan kata orang kan ada yang bilang, oh itu tipikal floatingnya kan, disc brake-nya dan lain sebagainya. Tapi gue mikir juga, apakah akan sekencang itu bunyinya, kayak orang ngadu gitu, kayak tek 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 itu kan kenceng maksudnya kan. Terus kan ini floatingnya kan floating yang mahal ya, mungkin kalau yang Brembo kan disc brake Brembo tuh sampai 5 juta itu emang bunyi kenceng sih. Pasti tes bunyi tek-teknya kenceng ya, tapi nggak tahu pas ngerem bunyinya pas parah itu apa enggak, kayaknya enggak sih harusnya kan, karena dijepit dia kan, kalau dijepit kan otomatis di stay juga. Nah itulah, jadi ya menurut gue sih dari part-part ini yang paling agak nggak awet sih kalipernya ya. Nah sekarang ini gue baru jalan yang kedua ini, kalipernya itu baru jalan kurang lebih ya baru 5 bulan inilah gue pakai. Jadi gue belum bisa bilang apakah setahun ini awet. Entah. Tapi kalau yang Master M7NB ini awet sih, gue akui awet. Gak ada perubahan dari segi feel maupun bocor-bocoran tuh nggak ada, jadi aman. Dari segi selang rem pun pakai TDR juga aman sih, pakai TDR aman-aman semua sih sejauh ini ya. Itu doang sih gue kemarin bermasalah di kaliper 7NB nya aja, jadi agak bermasalah dikit. Semoga sekarang sih nggak bermasalah ya. Jangan sampai bermasalah. Jadi ya udahlah ya. Overall sih sekarang gue pakai nyaman banget ya, karena gue sekarang hampir pakai motornya tiap hari ke Ciputat untuk kerja kan. Walaupun ganti-gantian sama yang ADV, tapi ya enak dan nyaman aja pakai ini, karena pertama ngeremnya bisa lebih pakem juga. Lebih pakem, lebih enak untuk ngeremnya. Makanya gue hampir di semua motor gue tuh pakai KTC 7NB sih, dari Jet 2.5, dari ADV, NMAX, karena emang nyaman sih feelnya dibandingkan yang standarnya. Tapi mungkin pertimbangan juga sih ya kalau kaliper itu menurut gue, karena sih menurut gue sih yang paling urgensi itu si ininya sih sebenarnya, master rem, karena langsung bersentuhan sama kita kan. Si master remnya kita rasain feel ngerem itu langsung dari master rem. Waktu awal-awal juga gue mikir nggak harus ganti kaliper sih, gue masih pakai yang standar gitu waktu ganti KTC 7NB ya. Sekarang pun yang belakang standar kalipernya, jadi ya kaliper mah opsi aja sih. Apakah kalian butuh pengereman yang segitu pakem atau enggak. Dan kadang-kadang juga menurut gue after sale-nya juga lumayan ya, karena kampas remnya sendiri kan
otomatis bertambah besar dan harga pasti bertambah naik gitu kan. Ya itulah kalau udah main part-part modif, mungkin untuk keawetan after salesnya akan biaya lebih sih. Baik lagi ke kalian budgetnya bagaimana sih. Tapi kalau gue sih milih yang 4 piston juga karena looknya sih. Looknya jadi kayak lebih padat gitu kan kakinya. Jadi ya begitulah. Balik lagi ke kalian. Sebenarnya sih masalah gua sekarang adalah si master rem TZM nya si tabung minyak rem TZM ini gue bocor sini. Gue pengen ganti sih tabung minyak remnya pakai yang lain karena bocor ini tabung minyak remnya. Kalau gua parkir standar miring aja, dia pasti setelah gua parkir, gua pegang tutup di tabung minyak remnya itu, dia ada kayak bekas minyak remnya gitu keluar. Mungkin PR itu sih yang harus gua ganti. Kenapa pagi-pagi macet sekali ya guys ya. Pagi puasa macet pagi-pagi, tumben sekali. Gue pikir bakal pagi-pagi kosong ya, jam 7 karena puasa, ternyata macet. Sayang sih di helm ini gak ada intercom ya. Kalau ada intercom enak sih, gue tinggal dengerin lagu aja, gak terlalu bosen lah, jadi enak. Cuman ini parah sekali macetnya. Oke deh, mungkin kalau kayak gini gitu aja sih. Untuk keawetan ya ini kan dari gua, yang nggak tahu sih orang lain, mungkin ada yang lebih awet lagi atau lebih nggak awet lagi juga mungkin aja.